الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat dijadikan menjadi umat Nabi Muhammad SAW, nikmat kesehatan, umur dan kesempatan kita digunakan malam ini untuk duduk di majelis ilmu agama untuk menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah menuntut ilmu agama sampai akhir hayat kita. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa Allah sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita teruskan pelajaran kita mempelajari tentang adab-adab bangun tidur, sunnah-sunnah Rasulullah SAW yang kita sunnah untuk menggawinya. Halaman 3. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif wa hafizahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi jami' 'ulumihi fid dharain amin. Yang kedua daripada adab bangun guring, yang pertama kemarin kita usahakan kita bangun songsong. Bangun songsong itu yaitu bangun waktu sahur atau sebelum azan subuh, atau minimalnya bila orang azan kita mendengar bangun langsung, jangan molor, yaitu dengan kita karasi bangun. Nah, amalannya supaya bangun songsong, jangan begadang alias songsongi guring. Bila kita tuntung kegiatan kita menuntut ilmu, balik ke rumah guring lagi, atau hendak berwitir kan, misalnya sarakat atau 3 rakaat guring kita guring. Nah, guring disongsongi, insyaallah bangunnya songsong juga, supaya kita bangun songsong Tuhan hendak beribadah, supaya kita didoakan Rasulullah. Ya Allah, Rasulullah mendoakan umatnya yang bangun songsong supaya dapat keberkahan. Kemudian adab yang kedua, hendaklah awal-awal yang dikerjakan atau yang digawi oleh hati dan lidahnya orang nang bangun guring itu setelah bangun dari tidur ialah zikir kepada Allah. Nah, jadi kita bangun guring itu jangan yang lain kecuali kita membaca zikir. Napa zikirnya? Dengan berdoa, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Walaupun pian berataan sudah tahu, sudah hafal aja doanya, tapi kan Bapak pulang kita tulisakan di sini sebagai pengingat. Jadi apabila kita bangun guring itu jangan mencari HP lah. Bahar mana HP kok ya? Berdoa dulu. Atau misalnya mana lakiku ya, misalnya orang musik lagi, mana biniku, atau mana duitku. Nang pamulaan nang kita gawe bangun guring, kita ingat lawan Tuhan. Dengan kita membaca doa bangun guring,
Alhamdulillahilladzi, situ kada bapak kada diberisi soalnya biar hafal aja benanya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ngatakan bila bangun guring itu bacaannya, dan itu adalah yang digawe oleh Nabi kita Muhammad SAW. Sidin bangun guring berdoa. Nah kita bangun guring berdoa juga. Jadi jarlah orang nang mengamalkan orang dah mengaji Nur Muhammad, lalu amaliyahnya tuh biarlah iya nang manggawi sunnah Nabi tuh itu amaliyah orang mengaji Nur Muhammad. Amun orang mengaji Nur Muhammad tapi kada sembahyang lupa sudah. Jadi orang nang mengaji Nur Muhammad itu inya mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Nang kayak hendak ke WC berdoa sebelum masuk WC kaki kiri kan mengamalkan sunnah Nabi itu sambil mengatakan begini gawean Nabi. Nah keluar WC kaki kanan membaca doa begini gawean Nabi. Hendak makan berbismillah, imbah makan alhamdulillah. Masuk rumah mengucapkan salam. Sunnah-sunnah Nabi itu nah digawe nah. Itu orang yang mengamalkan amaliyah Nur Muhammad gitu aja. Kadang mengaji aja ilmu Nur Muhammad tapi kadang mengamalkan sunnah Nabi itu lupa. Yang penting amaliyahnya. Nah amunnya nang kewajiban sembahyang itu nyata sudah digawe lah. Nah ditambahi dengan sunnah-sunnah Nabi. Siapa yang cinta lawan Nabi berarti dia mengamalkan sunnah-sunnah Nabi. Nah kita yang artinya, nah sekedar tahu aja artinya situ dituliskan. Apa artinya alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji bagi Allah, alhamdulillah yang membangunkan kami, alladzi ahyana, ya Allah tuh, yang membangunkan kami setelah dia menidurkan kami, dia Allah lah. Setelah dia Allah menidurkan kami ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur, dan kepada Allah lah makhluk dibangkitkan atau dikembalikan. Nah itu makna. Jadi kita bangun guring itu bersyukur karena setelah guring kita dibangun akan Tuhan pulang. Berapa banyak orang yang guring kada bangun lagi artinya mati. Nah kita diberi Tuhan pulang umur, kawa bangun pulang nikmat dah. Maka nikmat itu kita wajib bersyukur dengan kita membaca alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Ya guring itu benang sana keluar mati ya. An-naum akhul maut. Tidur itu benang sana keluar mati, cuma bedanya tidur itu masih bahina. Jadi itu apa namanya menggambarkan kepada kita juga, kita nih bila mati kita nih mati. Nah lalu kita ada pulang kehidupan, dihidupkan Tuhan pulang Pak. Nah itu kita guring lalu bangun, itu sebenarnya menggambarkan kepada kita ini pacangan mati kemudian hidup pulang kena, yaitu di negeri akhirat. Nah kayak itu mengatakan apa kehidupan kita nanti di kelak di akhirat, artinya hidup pulang nih. Nah itu gambarannya nih namanya dibicarakan dah. Jadi membaca doa ini berarti mengingat Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada tambahan amalan bangun guring. Ini masih ibaratnya tuh bangunnya tuh terserahlah. Bangun membacanya tuh asal bangun, dudukkah membacanya kada apa atau sambil berabah kan. Orang ini sudah Thailand kan, belum duduk lagi berabah. Boleh ya baca alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma, yang penting berdoa. Nah, telah berkata
Tuan Guru Syekh Muhammad Saman Mulia, Guru Saman Mulia itu paman dari guru sekumpul yang kubur Sidin di samping guru sekumpul, paman Sidin dan sanak mama Sidin. Sidinnya julak tuh penuhannya paman pemerintah penuhannya biasanya Allah. Julak di sini. Nah, ujar Guru Saman Mulia berkata, barang siapa bersyukur akan 4 macam syukur ketika bangun tidur, insya Allah dia akan dimatikan hal keadaan beriman husnul khatimah. Husnul khatimah itu bagus penutup umur. Nah, husnul khatimah itu yang pertama adalah matinya beriman lah. Kemudian matinya hal keadaan baik. Kadang minta maaf nang lenyap awak misalnya. Nya ada orang mati husnul khatimah cuman awak lenyap. Nya ada orang mati husnul khatimah cuma paket gulu. Aja orang mati husnul khatimah cuman hancur awak. Nih maksudnya husnul khatimah zahir batin, artinya mati akan beriman, lawan dia orangnya bagus awaknya gitu lah, kadang hancur gitu lah, mati contohnya kayak mati di ranjang gitu lah. Apa amalannya? Nah, ada 4 syukur yang kita bersyukur ketika bangun guring, yaitu nah ini terserah aja lah tentang mau campakan nih, di muntung kah, di hati kah. Apa yang pertama ya kita nih, alhamdulillah aku dijadikan Allah sebagai orang yang beriman dan beragama Islam. Itu satu. Alhamdulillah aku dijadikan Allah sebagai orang yang beriman dan beragama Islam. Ini sambil bukan ditilam nih masih nih, belum lagi betang pokas, belum lagi bakami nih. Nah, dihafal ya lah. Ini 4 syukur nih, kalau nggak dihafal, andak bukunya nih di gapo guringan. Nah, bila pohon guring buka halaman 4 nih. Nah, alhamdulillah aku dijadikan Allah sebagai orang yang beriman dan beragama Islam. Jadilah nikmat iman nih, bila nikmat iman, nikmat Islam bila disyukuri, kenapa? Allah Ta'ala la in syakartum la azidannakum, jika kalian bersyukur aku tambahi nikmat itu. Jadi bila kita mensyukuri nikmat iman, nikmat Islam, insya Allah dijaga Tuhan iman dan Islam itu sampai mati, karena itu janji Tuhan. Nah, di antara kita mensyukuri, kita bangun guring, ini terserahlah bangun guring subuh kah atau siang kalau kita guring nih, tengah hari misalnya guring. Lalu sebelum asar bangun kita sunat jam membaca alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur, dan membaca 4 syukur ini dimuntungkah di hati kah, yang penting ingat lawan nikmat Tuhan nih. Alhamdulillah aku dijadikan Allah sebagai orang yang beriman dan beragama Islam. Bila kita saban bangun guring bersyukur kayak ini, insya Allah kita mati beriman. Siapa yang mensyukuri nikmat Tuhan, ditambah Tuhan nikmat itu, bertambah beriman, bertambah kuat Islamnya. Kemudian yang kedua, alhamdulillah aku dijadikan menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi ini syukur yang kedua, kita bersyukur kita jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila kita bersyukur kayak ini, insya Allah kita diakui sebagai umat Nabi Muhammad. Karena ada orang yang kada diakui Nabi sebagai umat. Contohnya ada Nabi bersabda, man ghasyana falaisa minna, ya Nabi. Siapa yang menipu kami maka tidak termasuk golongan kami. Kada diakui Nabi sebagai umat. Siapa yang gawainya menipu, membunguli orang Islam, bisa kada diakui Nabi sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Bahayalah bila menipu, membunguli orang, mengakali orang, menzalimi orang,
bisa kada jadi umat Nabi Muhammad, kada diakui kan, walaupun orangnya misalnya KTP-nya Islam. Nah, kita alhamdulillah jadi umat Nabi Muhammad. Supaya kita ujung-ujung jadi umat Nabi Muhammad, maka kita amalkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Itu yang kedua. Syukur yang ketiga, padahal kita jadi umat Nabi Muhammad ini kan tidak meminta-minta, ya Allah, langsung dijadikan Tuhan. Alhamdulillah, Allah menutupi segala kaibanku, termasuk dosaku, ditutup itu Tuhan. Baik aib zahir ataupun aib batin. Kita ini banyak benar bisi aib, cuma Tuhan menutupi. Kayak ulun nih ngaku banyak bisi aib. Seandainya Tuhan membuka, supan sama ulun keluar rumah, supan ulun kasih ini kelihatan bian aib ulun. Nah, alhamdulillah Tuhan menutupi aib. Nah, kita nih, maka aib kita nih, dosa kita, pada boleh kita mengesah-esahkan lawan orang. Misalnya contoh kita bahari bermacam-macam maksiat kita gawe, pernah mabuk misalnya, pernah main perempuan, ketujuh berjudi, nyawa ain dan sebagainya. Nah itu, wah ini jangan kita bagi kisah-kisah orang. Apalagi orang tuh pada tahu tentang latar belakang kita. Bila kita bagi kisah itu jadi saksi kan nanti hari kiamatnya atas yang kita gawe daripada maksiat itu. Jangan kita bagi kisah. Dan kita pun nggak boleh mengungkit aib orang tuh. Itu kisah nyawa ini lainnya bertobat ya, nya bahari raja main judi ya. Nah ada boleh membuka aib orang, orang tuh sudah bertobat. Jangan dibuka-buka aibnya. Kita nih sama-sama menutupi aib umat Nabi Muhammad SAW. Kita wajib menutupi aib kita dan kita wajib menutupi aib orang lain. Nah, contohnya aib umat Nabi Muhammad ditutupi. Contoh misalnya suatu malam kita di kamar, misalnya ya Allah ada yang melihatnya, Allah Ta'ala melihat kita. Misalnya melakukan maksiat, pas subuhnya kita kalanggar, sembahyang berjamaah, siangnya kita bergaul dengan orang ada yang tahunya lah. Itu bukti aib kita ditutupi Tuhan. Asal jangan kita pakai kisah-kisah di warung. Tadi aku jadi langgar di kamar anu ada bisa. Ini seorang membuka tuh, padahal Tuhan sudah menutupi. Nah itu cuman jangan jualah mantang-mantang kita nih ditutupi lalu sok hendak berbuat aib, sok hendak berbuat maksiat, jangan juga. Nah alhamdulillah Allah menutupi segala keaibanku. Kalau umat bahari kan itu tulisan di muka rumahnya. Nah si anu tadi itu melakukan anu ketahuan orang sangamuan. Alhamdulillah ya Allah. Kemudian yang keempat, alhamdulillah rezekiku hari ini sudah dijamin Allah. Alhamdulillah rezekiku hari ini sudah dijamin Allah. Pokoknya bila ada umur ada rezeki kita. Bila kada umur, habis umur mati, habis tuh rezeki. Apalagi di dalam dompet masih ada duit, di dalam padalingan masih ada baras, masih ada bawang, masih ada uyah, masih ada piksin ya lah, masih diisi banyu. Artinya dijamin Tuhan rezeki ini. Nah kita di sini disuruh bersyukur, jangan mengeluh, mengeluh. Kita nih tinggal dalam lautan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kisah, ada apa di situ di kitab lain. Ada kisah seorang ulama, sebagian ulama sidin berkisah, aku sidin berjalan. Lalu aku melalui bukit-bukit, gunung-gunung. Lalu aku melihat ada seseorang yang sudah tuha, rentak, dan buta kedua matanya kalau aku melihat, dan terpotong kedua tangannya dan terpotong kedua kakinya. Nah kayak semangka lagi, betisnya ada kedua-duanya.
tangannya kadeda keduanya, orangnya tuha ulang, sebatang kara ulang, kada di bisi rumah, di tanah aja, matanya buta. Kan? Artinya orangnya lengkap loh, kita melihat tuh penderitaannya lengkap, diuji Tuhan nih lengkap benar. Nah, kemudian menyerang akan dia oleh penyakit lumpuh. Amun orang itulah ibaratnya cukup kada bisi batis kan ya Allah, cukup dah pendidikan mana kada bisi batis mana lumpuh lah, atau lumpuh tuh kalau bergerak apa-apa. Nah, karena ya amunnya kada lumpuh kau aja lo guling-guling kan kayak semangka tadi kau aja guling-guling ini kada kau lagi lumpuh bang. Nah, kita kada sampai gitu loh, diberi Tuhan ujian. Nah, lumpuh setiap waktunya lumpuh. Nah, dan ulat-ulat bertebaran dari tubuhnya. Nah, dimakani ulat-ulat berarti busuk awaknya. Berkurengan awaknya nih. Nah, kemudian lalat-lalat yang ada di tanah ini menggorgoti daging yang ada di tubuhnya. Ini Allah mengisahkan ini supaya kita bersyukur diberi Tuhan lengkap, kau melihat awak sehat gitu nah, supaya kita jangan mengeluh walaupun misalnya kita kada tapi banyak bisi duit misalnya. Cuman kita bisi awak yang sehat, yang lengkap. Nah, lalu ujar Sidin, aku berharap memaraki orang nih. Kuda ngarakan, bina ada karimut muntungnya nih bepandir. Kuda ngarakan telingaku. Sekalinya nang dibacanya apa? Kalau bahasa Arabnya gini, Alhamdulillahilladzi afani mimma tuliya bihi katsiran min khalqi. Segala puji bagi Allah janya, yang Allah telah memberikan afiat akan daku daripada bala yang Allah memberikan bala kepada kebanyakan daripada makhluknya. Sidin sampai saja membaca alhamdulillah Tuhan memberikan afiat. Namun kita memandang ini bukan afiat, ini penyakit. Yalah, kurang bisi penyakit, tapi Sidin kawa mengucapkan alhamdulillah. Wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdilan, dan Allah memberikan karunia akan daku melebihi Allah memberikan karunia kepada orang lain. Sampai ke itu Sidin berpandir. Sidin menganggap Sidin paling diberi nikmat, paling diberi afiat. Amun kita hanya sakit kepala kok merasa paling sakit sudah makhluk sedunia. Mohon. Paling misalnya kita sehari kada berduit, paling miskin sedunia para sakitan nih. Nah, Sidin kada kayak itu. Alhamdulillah Sidin Allah memberikan afiat kepadaku ketika banyak orang diberikan bala musibah. Alhamdulillah Allah memberikan karunia kepadaku melebihi orang lain. Oh ya Sidin, padahal tangan gak ada bisi, batis gak ada bisi, bakoringan awak, kulat menghorungi, lalat menghorungi, lumpuh pulang orangnya, buta pulang orangnya. Lalu si ulama tadi itu memaraki Sidin, lalu memandiri, wahai saudaraku, jar Sidin, apa jua sesuatu yang Allah memberikan afiat kepada engkau? Afiat apaan ini? Pian berpandir kayak itu. Demi Allah, aku tidak memperdapati kecuali seluruh bala itu meliputi awak pian. Seluruh penyakit itu meliputi ada di awak pian. Afiat apa ini? Nikmat apa ini? Nah, lalu Sidin mengangkat kepala Sidin ke atas, walaupun Sidin tidak melihat, dan berkata, ujar Sidin kepada yang ulama tadi, menjauhlah dariku wahai orang yang jelek pemikirannya. Nah, ikam ni jelek pemikiran ikam mengadakan aku ni dapat bala, aku ni dapat nikmat terus menerus. Nah, lalu Sidin nang kayak sumangka awak itu deh menyambungi dengan perkataan, apa tidakkah Allah menyisakan bagiku akan lidah yang mana lidah ini selalu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kan aku masih diberi lidah. Dengan lidah ini aku berzikir kepada Allah, aku mau baca salawat kepada Nabi Muhammad,
kau membaca tasbih, kau membaca kalimat tauhid, dan setiap detik berzikir kepada Allah, dan hati yang ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu ada orang sejenis kayak itu biarlah dia mensyukuri nikmat Tuhan. Nah, jadi kita ini lah misalnya diberi musibah, kita kadang-kadang memandang musibahnya itu kadang memandang banyak lagi nikmat Tuhan tersisa. Ada orang ini pebisnis lah. Orang ini bila berbisnis tuh triliun-triliunan teman ujungannya. Bila berbisnis dapat 10 triliun. Sakalnya pas hari itu berbisnis kada 10 triliun lagi dapat 100 miliar. Sampai jadinya pemandir rugi seorang yang rugi. Kenapa? 100 miliarannya dapat ya. Nah, itu kan bersyukur bener itu. Nya patuh anu Bang, triliun per triliunan Bang duit. Jadi di pas hari itu ada dapat triliunan tapi dapat 100 miliar aja. Rugi aja lah, lain kayak kita kata duit nih dapat 1 juta kan kita untung udah bersyukur. Nah, kita nih diajari untuk bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Artinya selama kita nih masih ada iman, selama kita ini ada Islam, selama muntung kita ini masih kau baca Fatihah, masih baca salawat ya Allah, kita bersyukur masih ada nikmat. Walaupun kita misalnya kada berduit, walaupun misalnya kita sakit gigi, walaupun misalnya kita bangkak batis, jangan kita mengeluh. Nah, terus adab yang ketiga. Nah, jadi kita amalkan aja lah, ingatakan aja itu 4 syukur itu. Alhamdulillah itu 4 kali bersyukur tak. Nah, sembah kita membaca Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Insyaallah jadi kita akan mati beriman husnul khatimah. Kemudian yang ketiga, hendaklah mengambil air wudu. Contoh kita kalau kita membaca doa bangun guring, kita biasanya pasti ke WC ya lah, ke WC. Biasanya hendak bakami biasanya. Nah, jadi sebelum berwudu tuh bakami. Nah, tentunya setelah beristinja, setelah qada hajat. Nah, ya Allah, tentunya kita berwudu nih setelah kita ke WC, bakami, kalau perlu bahera ya Allah, qada hajatnya artinya menunaikan hajat, ya bakami bahera. Ya mah tonton beristinja kita. Beristinja itu berbasuh bahera, berbasuh bakami. Nah, dan setelah membasuh kedua tangan, karena kita tak tahu di manakah kedua tangan kita itu bermalaman. Di hotel manakah tangan kita dari pemalam? Nah, jadi kita bila bangun guring itu sunat kita membasuh kedua tangan lah. Apalagi kita bangun guring itu hendak memakan wadi untuk misalnya. Bangun guring pada membasuh tangan langsung ambil untuk. Padahal tangan tadi di dalam salawar bini misalnya. di dalam utang bini misalnya jamaah-jamaah tangannya di hotel mana kan laki bini sama binian gitu juga. Bila aku ada di bisi laki aja. Kalau bina di dalam salawat seorang karena menjalok malam-malam kada sadar. Ya Allah, nah tak pas tangan benajis. Nah, makanya jangan Nabi bila bangun guring itu sunat kita basuh tangan. Basuh tangan nang di sini aja ya kalau nang sampai ke pagalangan aja. Hanya kita mengambil untuk hanya makan mau kada kayak itu kita mesti ada najis di tangan kita. Apalagi kita hendak beribadah ya Allah. Atau misalnya sebelum berwudu basuh tangan.
Nah, karena kita tak tahu di manakah kedua tangan itu bermalaman. Kita amalkan juga itu sunnah Nabi Muhammad SAW. Seandainya kita koler mengamalkan juga, jangan menentang, jangan mau ulu-ulu. Ya ada orang bahri mau ulu-ulu. Wah, apa aja di basuh-basuh tangan itu ada perlu aja. Aku tanganku simpul, nah bila aku guring aja. Udah kemana-mana simpul, nah aku aja. Nah, lalu inya guring aja, guring malam itu. Sekali bangun guring hilang tangannya. Sekalinya tangannya ini nih masuk ke lubang muridnya seorang. Bujuran inilah kejadian nyata. Ada mengaradau. Tuhan hendak menampakkan ke inya dasar bujur tangan kita tuh waktu guring tuh belalah kemana kan? Makanya kita disunatkan bangun tuh dibasuh. Seandainya kita kadang mengamalkan dia tuh, ya kada apa-apa, emangnya sunnah aja. Cuman jangan mau lulu, jangan dianggap remeh. Sunnah Nabi itu lebih dilanjur Tuhan. Jadi hilang tangannya, masuk ke lubang muridnya seorang. Nah oleh karena itu sunat kita membasuh kedua tangan kita. Berarti kada perlu dibasuh, nah kecuali wudu lah, wudu wajib batis dibasuh. Nah misalnya kita kada wudu juga tuh, hendak memakan apa apalagi lah tangan kita nih misalnya bermalaman lalu tajapain najis ya, tajapain apa kan misalnya najis. Nah apabila kita kada basuh lalu kita culup ke dalam banyu, sedangkan tangan kita ini bernajis, maka banyu nang kurang daripada 2 kilo itu najis sanuan sebenyuan. Kalau banyunya kurang daripada 2 kilo, umumnya sungai, emang sumur lebih daripada 2 kilo, kenapa kita mencolok tangan di situ? Nah, namun kita membasuh tangan di banyu kurang daripada 2 kilo, banyunya tuh ambil cipoyakan akan ke tangan kayak gayung halus, nah kayak itu jangan diculup. Namun kita basuh tangan di sungai, ayo haculup, atau di sumur, ayo haculup lebih daripada 2 kilo. Namun yang kurang daripada 2 kilo, jangan berculup, tapi basuh tangannya yang diculup bernajis kena. Nah kita ambil, kita basuh di lain, atau pakai keran nyamannya lah, di bawah keran kita buka kerannya, kita basuh tangan kita. Nah itu sunnah bangun guring. Bodoh kita. Kemudian yang dimanakah kedua tangan itu bermalam? Keempat, hendaklah mengerjakan salat sunat wudu atau salat sunat tahajud walaupun 2 rakaat. Kan kita tadi dianjurkan bangun itu waktu sahur supaya kita kawan mengerjakan sembahyang tahajud. Namun belum berwitir, kita ditutup dengan sembahyang witir. Atau misalnya sembahyang sunat wudu kah? Atau sembahyang sunat hajat, kata salah hajat. Atau sembahyang sunat mutlak kah? Sembahyang di malam itu walaupun 2 rakaat, atau walaupun misalnya sarakat aja, sunat witir misalnya sarakat aja bagus juga. Nah ini kisah orang yang bangun sebelum adzan subuh, kasok kawas sempat itunya sembahyang dulu, ya sembahyang tahajud kah, sembahyang hajat kah, sembahyang istikharah, terserah aja, atau sembahyang sunat lah. Nah dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah pernah bersabda, senantiasa setan atau syaitan mengikat ujung kepala salah seorang kamu apabila dia tidur akan 3 ikatan. Jadi bila kita lah guring tuh malam tuh, jadi syaitan tuh mengikat ya di ujung kepala kita nih. Coba ada kelihatan bang oleh kita ikatannya tuh 3 ikatan bang, tiga ikatannya. Nah dan menjadikan syaitan akan tiap-tiap ikatan akan tempat kamu
atas kamu malam yang panjang sampai dititiupnya panjang lagi je setan malam guring ikam je jangan bangun je setan makanya waktu itu kan nyaman mana guring panjang lagi malam je lawas laginya subuh je setan lalu kita pindah mengolet tuh setan dah meniniup-niupi bahkan aja ada orang nang kada bangun-bangun dah ada nang kadang bangun guring mati tuh sampai jam 7 itu aja telinganya tuh di kami setan lalu kada mendengar akan orang azan maka nih kayak apa sikap kita nih dalam melawani syaitan tuh maka hendaknya belum lagi ini syaitan lagi maksudnya maka hendaklah tidur kamu ya setan guring lagi ikam bahasa kitanya karena masih panjang lagi malam jadi setan maka apabila bangun seorang hamba nih dikarasinya bangun sambil membaca zikir kepada Allah bangun alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur maka terlepaslah satu ikatan terpacau satu ikatan itu jadi kita hendak mengalahkan syaitan itu kita berzikir kepada Allah bila kita berzikir kepada Allah syaitan kalah pacul ikatan syaitan itu ini gitu ya kita bila hendak mengalahkan syaitan itu kita ingat kepada Allah kita berzikir kepada Allah bangun guring membaca zikir alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur ibaratnya tuh 1-0 kita menang kalah setan maka terlepaslah satu ikatan tadi maka apabila ia hamba nih berwudu lalu nih dikarasinya bangun tempat sesudah ke WC panglah lalu berwudu sesudah bakami sudah beristinja lalu berwudu baunya wudu nih maka terlepas lagi satu ikatan 2 kita menang itu jangan mengalahkan setan ini kada perlu kita mencabut parang kada perlu kita membui bakalahi kada perlu kita hendak menempeleng besemekdown kada perlu kita karasi aja bangun subuh baca doa kemudian kita berwudu 2-0 kita menang kalah setan maka apabila setelah wudu maka apabila dia hamba nih salat tahajud misalnya 2 rakaat deh atau sembahyang sunat wudu 2 rakaat atau sembahyang sunat mutlak sembahyang hadiah sembahyang witir bawahnya sembahyang deh ibunya sembahyang maka terlepaslah semua ikatan ketiganya lepas dah 3-0 kita menang tapi imbah kita kau mengalahkan syaitan artinya kita tuntung sembahyang tahajud jangan sampai dikalahkan syaitan ulang maksud dikalahkan syaitan apa imbah tahajud harus berubah terguring bangun jam 8 itu tertipu menggawe yang sunat tapi sembahyang subuh ada itu tertipu ulang jadi usahakan kita tuh beribadah terus sampai orang azan subuh kita sembahyang subuh berjamaah wirid ayo hendak imbah naik matahari itu ayo hendak guring pulang atau hendak berusaha kenapa kayak itu jadi kita sebarata anik itu diikat setan bila kita koler bangun koler berwudu koler sembahyang apalagi melandau itu kalah dari syaitan kalah dari syaitan maka mun kita kau mengalahkan syaitan berpagi-pagilah ia hamba itu hal keadaan rajin kan tandanya orang rajin tuh biarlah bangun song-song tandanya orang pengoler tuh melanda atau sehari-hari dan bagus jiwanya bagus jiwa kita nih diri kita nih bagus bila bangun song-song tuh lawan orang melanda tuh lain juga orang bangun song-song tandanya semangat
Nah, bagus jiwanya. Dan apabila dia tidak mengerjakan yang demikian itu, misalnya apalagi mendengar aja orang azan kada bangun, guring aja. Kada bodoh, kada sembahyang misalnya. Nah, maka berpagi-pagilah dia hal keadaan tidak bagus jiwanya, yaitu malas. Tandanya malas. Bila bangun melandau, apalagi sembahyang subuhnya qadaan, nah itu apa namanya, tandanya kada bagus jiwanya. Tandanya malas, tandanya orang dikalahkan setan deh. Tandanya orang kalah lawan setan. Nah, jadi kada apa-apalah kita nih sesama orang Islam nih. Kada apa-apa kita bakal kalah, tapi lawan setan yang kalah lah. Ini terpaling sudah kawan-kawan kada mau kalah. Kalahi kada mau kalah juga, pandil kada mau kalah juga, tapi guring melandau. Nah, sudah wan kayak setan kalah. Nah, jangan. Nyan musuh kita tuh setan. Mun kita sama orang Islam ini kada boleh musuh. Musuh kita tuh setan. Nah, kalau biasanya dilanggar pian situ adalah orang umpat guring-guring, orang singgah. Mau di masjid kita ada deh. Nah, jadilah mun kawan itu oleh contoh kayak Haji Awi misalnya kan, sembahyang subuh di masjid. Tuntung kalau kita sembahyang di masjid sembahyang subuh, gulikan ya lah. Misalnya ulun kada memantau pang keluar gitu, ulun bukan di dalam juga. Kalau misalnya Haji Awi tetamu ada orang guringan gitu lah. Kita gerak ya. Pak, pian sudah sembahyang subuh Pak. Nah, eta. Yang penting kita mengatakan kan semua maksa. Pak, pian sudah sembahyang subuh Pak. Belum. Ini hendak habis kita waktunya Pak. Nah, eta. Jangan dilihatakan. Nah, walaupun sidin tuh guringnya sebelum masuk waktu. Nah, kita sunat menggarak. Tapi kalau mun sidin guringnya sesudah masuk waktu, wajib pam kita menggarak sidin. Mun ulun kada lewat situ tuh pang biasanya bulik lewat jalan lain. Kan kita rancak tetamu nih di masjid kita tuh. Malam-malam nih orang banyak singgahan guringan, bubuhan truk, bubuhan sopir. Ulun biasanya menutup lawang tuh sudah habis waktu isyraq, sudah habis waktu subuh. Ulun hati masih banyak orang guringan. Tanda tanya ulun, sudahkah orangnya sembahyang? Kan kita orang masjid, kita lingkungan di situ, kita wajib mengingatkan, karena sidin bermalam di masjid bang, caranya bermalam di padang getah. Kan orang tuh berabah di masjid, guring di masjid, ada sembahyang. Seharusnya kan masjid itu tempat sembahyang, tapi kada sembahyang, ya perlu kita mengingatkan. Jadi misalnya kita sontong sembahyangan, kalau dari masjid kita lihati ada, kita tahu nih orangnya guringnya, soalnya kita masuk tadi tetap juga kayak itu posisinya, kita boleh keluar dari masjid kayak itu juga posisinya, berarti ini ada bergerak-geraknya, artinya kada ada bangun-bangunnya. Kita orang tuh kan kada berhak juga sari, soalnya kan kita mengingatkan aja, Bapak. Jadi kita gerak lagi. Gerak, Bapak bangun lagi. Walaupun sidin masih berapa? Pian sudah sembahyang subuh Pak. Amun kita betakun, pian Islam lah. Nyatai kalau orang Islam menginap di, kecuali sidin aku kada Islam. Nah, yo kada usah sembahyang mun kada Islam kan. Tapi biasanya amun malam itu biasanya orang Islam Bang. Malam di masjid ini. Bapak, pian sudah sembahyang subuh. Belum nah, setelah kasih kan dah habis kena waktunya Pak. Imbah pian kayak itu sidin guring pulang kah, ada apa lagi. Yang penting kita mengatakan dia. Amun ulun pribadi tuh singgah di kampung orang, singgah di masjid orang, kada sembahyang. Ulun sopan, mun ulun pribadi ya. Amun sopan non makhluk tuh, ini sopan non Allah Taala.
masjid baitun min buyutillah. Masjid itu rumah daripada rumah Allah. Nang di situ kita sembahyang, ternyata kita guring di situ, kita meninggalkan sembahyang. Kan kita kada badat lawan tuan rumah ibaratnya tuh. Nah, jadi perlu juga misalnya kan kita peduli sama orang Islam ini, peduli tandanya kita sayang. Kita gerak kayak sama begamatan juga kada bersipak-sipakan ya Allah. Bersipak kita sarik orang. Pak, pian sudahlah sembahyang subuh, Pak. Sudah aja tadi aku ke tempat beda kok. Nah, kada jadi masalah ya Allah. Ya biar terus akan nguring. Tapi misalnya dilanggar subuh rere. Namun di masjid kita tuh bilang setiap malam ada. Iyalah. Jadi ahli ya gitu. Nah, jadi perlu juga kita ingatkan tuh. Apalagi tuh orang tuh kan berusaha jauh matar barang. Kan kasihan sidin lamun sidin tuh berusaha ada sembahyang kan berkah. Yang binian nomor yang alih ada yang binian guling ini. Kada usah dijapai cel kayak itu ya pindah misalnya di situ sih cel karena mungkin kada mendengar kalau cel yang sudah sembahyang cel belum sembahyang cel ini kena habis waktunya kada usahin kita sembahyang cel yang kada sembahyang masuk neraka atau tidak tahu orang itu kita mengatakan aja nah atau kayak ini amal kasar ini pian bapak bermalam di masjid ke sembahyang juga, nah itu kasar gitu, iyalah. Sembahyang cirai ada semat lagi waktunya habis ya. Mungkin kita tak tahu, yang penting kita mengatakan. Sudah kita mengatakan benar ya. Nah kayak itu. Kayak kita kan supan tuh bermalam di masjid tapi kita sembahyang kan. Lain misalnya bermalam di pos ronda, lain tempat orang beribadah Allah tah. Tapi tetap aja sembahyang dimanapun kita sembahyang ya Allah, apalagi kita bermalam di masjid ini sembahyang dan kita pun sebagai orang-orang yang jamaah masjid di situ kita disuruh mengatakan supaya sembahyang. Kasihan biarlah enggak ada sembahyang nih di masuk neraka ya Allah. Kemudian yang kelima, adab kita subuh itu hendaklah membaca Al-Quran sambil menunggu azan subuh. Misalnya kita tonton sembahyang tahajud tadi 2 rakaat, belum lagi orang azan subuh masih ma'ayat tim. Kalau kita memanfaatkan waktu itu kita membaca Quran kah, baca Yasin kah, atau membaca istighfar kah, wabil ashari hum yastaghfirun. Orang-orang yang beriman itu di waktu sahur beristighfar meminta ampun kepada Allah. Nah, sambil menunggu azan subuh halaman 6 lah. Karena waktu yang afdal membaca Al-Quran yaitu waktu sahur. Nah, waktu sahur dan waktu antara maghrib dan isya. Jadi waktu yang afdal membaca Quran waktu sahur dan waktu antara maghrib dan isya. Nah, itu afdal membaca Quran. Kenapa? Di situ Abdul baca Quran karena di situ banyak manusia lalai. Amun waktu sahur lalainya karena orang banyak kuningan. Kita kau bangun waktu itu alhamdulillah. Ketika orang lalai kita kau berzikir kepada Allah. Alhamdulillah. Nah, antara maghrib dan isya itu banyak di orang lalai. Misalnya orang datang begawi, ada yang terbantai, maghrib itu berabah uyuh. Kita kawal di situ misalnya antara maghrib isya itu membaca Yasin, surah Al-Waqiah, surah Tabarak ya lah. Itu waktu nang afdal ketika kita membaca Al-Quran. Karena di waktu sahur itu di sepertiga malam itu setiap malam Tuhan bertawar. Ujar Tuhan dalam hadis disebutkan, hal min sa'ilin, adakah orang yang meminta di waktu ini jar Allah Ta'ala, aku akan berikan. Nah, berdoa kita di waktu sahur itu. Hal min mustaghfirin, adakah orang yang meminta ampun, aku ampuni ya Tuhan. Hal min taibin, adakah orang yang bertaubat di waktu sahur, istighfar, aku terima taubatnya. Jadi Tuhan bertawar di sepertiga malam itu.
Nah, mudahanlah kita kawa mengamalkan daripada yang kita baca pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada berkah dan manfaatnya. Mudah-mudahan kita seberatan selamat dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Abdul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah.